Kendari yang membahas seputar seni, ilmu, agama, olahraga, dan derma. Kali ini bersama saya Rizky Ramadhani M dan pada podcast hari ini kita akan membahas tentang mengenang dedikasi guru SMK Negeri 4 Kendari yang baru saja memasuki masa purna bakti dan telah berjasa besar bagi SMK Negeri 4 Kendari. Hari ini saya sudah kedatangan bintang tamu spesial kita kali ini, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Basri. Selamat datang Pak di podcast Seirama SMK Negeri 4 Kendari. Ya, selamat. Bagaimana Pak kabar hari ini? Alhamdulillah, baik-baik. Pak, bisa ceritakan awal mula Bapak mulai mengajar di SMK Negeri 4 Kendari? Ya, bisa. Baik, saya mengajar di sini awalnya pindahan dari SMK Negeri 1 Raha tahun 1995, yang tepatnya Oktober saya dipindahkan di sini. Jadi 31 tahun yang lalu. Nah, waktu itu masih terdiri 2 jurusan, jurusan kriya kayu dan kriya tekstil. Dan ada pun motonya bukan seperti ini sekarang ini. Dulu motonya kami datang belajar, pulang berkarya. Nah, itu moto yang pertama SMA waktu nama SMIK. SMIK itu kepanjangan Sekolah Menengah Industri Kerajinan, satu-satunya di Sulawesi Tenggara. Nah, berjalan waktu dengan perkembangan teknologi, maka dipandang lihat bahwa perkembangan ini membutuhkan teknologi, dibukalah jurusan komputer, khususnya TKJ. Itu berjalan 10 tahun sekolah ini, baru ada TKJ tahun 2004. Nanti 3 tahun kemudian, awalnya ini broadcasting kan namanya multimedia. Jadi 99 itu ada multimedia, bersamaan dengan RPL. Kemudian 1 tahun berikutnya muncul didirikan DKP dengan animasi. Itu masih zamannya Pak Susi Hussein sebagai kepala sekolah. Sedangkan TKJ itu zamannya Pak Dr. Andes Anwar Ali tahun 2004 itu. Kalau ada nggak sih Pak tantangan awal yang dihadapi saat pertama kali mengajar di sini? Yang kami hadapi waktu itu, pertama, guru sangat kurang, karena di mana guru prakteknya semuanya di luar Sulawesi Tenggara. Karena membutuhkan kriya kayu, itu alumni seni rupa yang dilanjutkan belajar keterampilan di Jogja, dilatih selama 6 bulan. Itu baru ditempatkan, itu yang jadi guru kriya kayu. Begitu pula yang tekstil, jadi alumni seni rupa baru lanjut belajar keterampilan yang berkaitan dengan tekstil. Nah, saya sendiri tidak sampai, saya hanya jurusan memang seni rupa, nanti masuk di sini baru pelatihan kompetensi yang berkaitan dengan tekstil. Tapi kami punya artinya basic, bisa meniru, bisa melihat perkembangan. Saya juga banyak belajar otodidak. Jadi keterampilan khususnya yang ada di SMK Negeri 4 Kendari pada awalnya kebanyakan yang berkaitan dengan kriya. Kriya ini khususnya latar belakang pendidikan kami sebagai seni rupa, banyak melihat, banyak bekerja sampai sekarang ini. Jadi alhamdulillah waktu itu bisa kita atasi. Seperti tadi saya sampaikan, awalnya hanya 2 guru yang di tekstil itu, guru praktek. Ibu Azira sudah pensiun sudah 8 tahun yang lalu. Ibu Haji Umi masih sampai sekarang, tapi tinggal 11 bulan juga dia sudah pensiun. Itu guru pertama di sini, di unsur di tekstil. 2 bulan kemudian saya datang. Itu menggantikan beliau karena kedua guru ini ditugaskan untuk belajar di Jogja selama 3 bulan. Jadi selama beliau berangkat pelatihan waktu itu, saya mengisi
mata pelajaran praktek di tekstil sampai sekarang. Jadi sekarang ini tuh banyak saya titik beratkan masalah karakter bagaimana, karena fenomena perkembangan sekarang ini siswa-siswi kadang itu banyak kelemahannya di karakter. Tapi itu tantangan mulai dari awal sampai sekarang. Bagaimana memperbaiki sikap ini, memperbaiki perilaku, bagaimana dia bisa mendengarkan orang tuanya, mendengarkan gurunya. Karena kunci keberhasilan di situ. Kita harus dengar orang tua, kita harus taat pada guru, dan taat bagaimana belajar keras untuk mencapai cita-cita ke masa depan. Tanpa belajar dengan sungguh-sungguh, ya mungkin kita dapat mencapai apa yang kita cita, tapi tidak maksimal. Kalau tentang motivasi utama nih Pak, untuk Bapak terus mengabdikan diri sebagai guru selama puluhan tahun, ada nggak sih Pak motivasi utama Bapak untuk terus mengabdikan diri gitu? Motivasinya saya banyak, mau khususnya di tekstil itu, karena kebanyakan siswa yang dihadapi dari kalangan keluarga yang menengah ke bawah, bukan yang dari kalangan ekonomi yang atas, artinya dalam hal kategori ekonomi keluarga mungkin sederhana. Nah, ini pola pikir itu, anak-anak itu bagaimana bisa berkembang, bisa meraih cita-citanya. Nah, dengan kita harus bermimpi. Jadi saya selalu bermimpi sekarang ini, dan kalau ada mimpi itu yang diusahakan bagaimana menggapai cita-cita itu. Jangan merasa bahwa orang tua saya tidak mampu, orang tua saya dari kampung, tapi kalau kita berusaha, kita berdoa, kita belajar keras, insya Allah mimpi itu bisa diraih. Nah, ini yang saya selalu, jangan terlena. Yang kedua, pada saat belajar jangan sekali posisi tidur karena kebiasaan seperti itu membuat jiwa kita lemah, membuat kebiasaan kita seperti itu susah bangkit. Tapi harus kita punya semangat. Jadi itulah saya biasa sampaikan, harus kita bermimpi. Mimpi itu gantungkan setinggi langit. Sekalipun namanya mimpi, sudah ada motivasi bagaimana mencapai hidup ini maksimal. Tanpa ada motivasi seperti itu susah. Tapi kalau kita punya motivasi, tidak menutup kemungkinan mungkin orang yang tidak tadinya siswa yang tidak diperhitungkan, mungkin dari keluarga tidak mampu, tapi siapa tahu nasib ke depan dengan usahanya, dengan kerjanya, dengan tekadnya, dengan doanya, didukung dengan doa orang tua, insya Allah akan berhasil. Kalau tentang kondisi SMK Negeri 4 Kendari nih Pak, saat Bapak pertama kali bergabung, apakah ada perubahan yang dari dulu hingga sekarang? Ya, kalau itu perkembangannya luar biasa. Jadi saya masuk di sini waktu itu kita guru sekitar lebih 20. Lebih 20 itu. Kedua, siswa juga sekitar 120 orang. Artinya ada lebihnya sedikit. Dari 4 kelas, karena waktu itu 2 kelas, mulai pertama 2 kelas jurusan Kriya Tekstil, 2 kelas untuk jurusan kayu. Nah, waktu itu ruang teorinya hanya 6. Nah, sekarang sudah 44. Jadi dari perbandingan jumlah kelas saja sudah. Dulu labnya 2, lab Kriya Tekstil yang sekarang masih utuh, kayu juga seperti itu. Tapi karena kena musibah tahun 2018 akhir, kebakaran sekolah ini, tapi waktu itu kita memang banyak tantangannya. Kedua, masalah siswanya, kadang agak tidak seperti SMA. Jadi kita guru-guru kompak, ada pekerjaan kompak, diutamakan kerjasamanya tinggi guru-guru waktu itu. Jadi sekalipun ada pekerjaan berat, tapi kalau dikerja bersama, ya. Tapi sekarang ini tantangannya sudah mulai agak ada karena mungkin berbagai kondisi latar belakang, ada P3K, ada jadi, dan jumlah sekarang kan guru sudah dan tata usaha sudah lebih 100, lebih 20, jadi lebih 100, itu perkembangan luar biasa.
kedua, kalau dulu untuk membentuk siswa itu agak enak. Sekarang agak susah. Susahnya banyak pengaruhnya, pengaruh global atau pengaruh termasuk internet, HP. Sekarang ada lagi himbauan untuk supaya bagaimana mengurangi itu HP. Karena salah satunya membuat angkuh siswa itu dengan mempunyai HP, kadang-kadang di temannya kiri kanannya, tapi 1 jam mungkin tidak berdialog karena sibuk dengan masing-masing dengan apa yang dihadapinya. Nah, itu tantangan yang berat sekarang ini. Kalau dulu anak-anak ya ada yang nakal, tapi mudah kita arahkan karena sambil kurang. Kedua, kita tahu siswa ini. Kalau sekarang susah. Susahnya apa? Karena masing-masing anak-anak punya komunitas, komunikasi cepat. Nah, itu kadang-kadang siswa sekarang tidak sama tunduknya tahun 90-an siswa dengan sekarang ini. Kalau guru dulu kita lewat semua minggir, langsung hormat. Kalau sekarang tidak mau minggir. Iya, itu bedanya. Nah, kedua, kalau guru dulu memang dia sumber pengetahuan, sebagai sumber mata pelajaran itu mungkin dibawakan guru. Sekarang hanya sebagian, salah satu kalau guru. Banyak sumber, boleh di internet, boleh di perpustakaan, boleh di lingkungan keluarga kita. Jadi itu banyak mempengaruhi, dan memang seperti itu karena perkembangan zaman. Maka berkembang juga itu perkembangan siswa lebih cepat. Kadang-kadang siswa lebih cepat mengetahui pada guru karena guru mungkin kurang membuka internet atau tidak membuka TikTok. Kalau siswa mungkin lebih cepat informasinya. Itulah sekarang ini fenomena yang terjadi. Kadang-kadang siswa lebih cepat mengetahui dibanding gurunya. Jadi kalau guru tidak belajar, jadi tantangan utama sekarang guru harus belajar. Jadi tidak boleh guru tidak belajar, yaitu. Kalau mata pelajaran atau kompetensi kalian apa yang pernah Bapak ajarkan kepada siswa-siswi yang ada di SMK Negeri 4 Kendari? Sejak awal saya pegang mata pelajaran dulu kreativitas, masih jurusan Krea Kayu, Krea Tekstil. Jadi itu kalau sekarang penggantinya dasar-dasar kejuruan. Jadi kreativitas itu banyak menggambar tangan. Di situ bagaimana mengolah skill, mengolah rasa, olah rasio. Jadi menggambar itu kebanyakan olah rasa. Kalau sebenarnya kalau orang yang ada bakatnya menggambar itu orangnya pasti tidak nakal. Kenapa? Karena terlalu banyak rasa yang dia gunakan bila bertindak. Jadi kita sekolah ini kan kelompok seni untuk SMK Negeri 4 Kendari. Nah, jadi saya waktu itu mengajarkan kreativitas kurang lebih sekitar 5 tahun. Nah, sudah itu masuk dasar-dasar kejuruan. Pernah juga dasar mengajarkan mata pelajaran makram, pernah belajarkan marenda, itu kebanyakan dengan dasar kejuruan. Sekarang konsentrasi kejuruan. Tapi itu istilah nama, tapi itu mata pelajaran kejuruan. Sampai sekarang saya mengajar konsentrasi kejuruan. Kan di kelas 2, di situ apa matanya menjahit, ada membatik, ada makram, ada tapestry, sablon. Nah, kalau sablon itu cetak saring. Itu yang saya dapat ajarkan. Kalau gimana sih Pak kalau tentang proses pembelajaran dan fasilitas sekolah pada masa awal karir Bapak nih? Apakah sudah lebih meningkat dari tahun ke tahun gitu? Kalau itu karir saya karena memang saya mengajar saja. Bahkan ada yang pernah tawarkan jadi kepala sekolah, tapi saya tidak ke situ.
Waktu itu saya sampaikan tidak ada kepala sekolah yang jujur. Kenapa? Karena ditekan dari atas, di bawah, jadi gimana? Jadi saya bukan karakter kru di situ. Jadi saya pilihnya mengajar. Bahkan waktu kesiswaan saya juga minta mengundurkan diri. Kalau saya merasa bahwa saya merasa gagal apa lebih saya cukup mengajar, bisa memperbaiki siswa, bisa apa hal-hal yang teknis khususnya di tekstil bisa saya benahi. Jadi masalah perkembangan itu memang saya tidak cukup mengajar saja saya. Apa nih Pak yang membuat Bapak tetap bertahan dan tidak berpindah ke sekolah lain gitu? Salah satunya saya membuat di sini yang pertama bidang studi yang kami ampu dengan prospek kemampuan saya anggap sudah itu yang cocok, sudah sesuai. Kedua, tidak berpikir lagi pindah di tempat lain. Yang jelas saya sudah tenang di sini. Apa yang saya sampaikan bisa didengar. Dan saya bisa dapat mendidik dan membina siswa yang ada, khususnya berkaitan keterampilan. Kan kadang-kala selesai di sini, kadang ada yang praktek di rumah, bahkan ada jadi kan kebetulan di rumah ada kegiatan home industry yang konveksi. Jadi siswa tekstil kalau ada anak-anak mau lanjut atau mau kerja yang untuk menjahit, saya rekrut. Nah, dengan itu saya merasa ada kepuasan tersendiri. Kalau sudah mahir, sudah menguasai, dia mandiri lagi berdiri sendiri. Saya suatu kepuasan tersendiri. Ya alhamdulillah saya sudah puluhan yang saya punya anggota. Kalau sudah jadi mungkin sudah bikin jahitan sendiri atau kerja yang lain. Ada juga sambil menjahit sama saya sambil kuliah, ada sudah terangkat jadi guru. Itu saya membuat saya sudah merasa ada kepuasan tersendiri. Mungkin bukan saya berikan uang, tapi dengan atas kerja sama saya, dia bantu saya juga bantu dia. Jadi sambil sudah kuliah selesai terangkat jadi guru, itu suatu kepuasan tersendiri. Jadi dengan tapi biasanya dari keluarga yang tidak mampu, ada yang yatim piatu, ada tidak diongkosi orang tuanya, sini kita kerjasama. Sekarang ini masih ada satu sambil kuliah di UT, sudah semester baru semester 6. Jadi kalau sudah itu lepas, kalau sudah nantinya bisa jadi apa, saya suatu kesyukuran besar. Jadi di rumah hanya kita membina suatu home industry, tapi alhamdulillah bisa menambah juga dipakai untuk biaya anak yang sekolah. Kami punya anak 3, yang satu sudah selesai dokter umum, yang kedua arsitek sementara S2, yang ketiga dokter gigi sementara kuas. Kalau sudah kuas itu tinggal selesai. Nah itu yang artinya itu yang membuat saya harus saya betah di sini. Karena segalanya apa yang saya dapat rezeki ya dari SMK Kendari, sambil di rumah, mungkin pengalaman yang saya dapatkan di sini, kebetulan istri juga di sini, alhamdulillah. Buat apa kita mencari yang lain kalau uang pada akhirnya juga dapat. Itulah membuat sampai saya bertahan 31 tahun 3 bulan di SMK Negeri 4 Kendari. Ya situ. Lama juga ya Pak telah mengajar di sini. Kalau jam rata-rata Bapak mengajar di sekolah ini termasuk aktivitas ekstrakurikuler atau bimbingan siswa itu jam rata-ratanya berapa sih Pak? Kalau ekstrakurikuler kan sebenarnya, kalau pengertian ekstrakurikuler kalau secara luas bukan berarti harus olahraga seni di sekolah. Jadi yang saya pahami ekstrakurikuler itu umpamanya broadcasting, mungkin magang di TVRI, mungkin ada kegiatan apa yang berkaitan dengan jurusan ini, itu ekstrakurikuler juga. Arti menambah kemampuan di luar jam pelajaran. Kalau tekstil umpamanya dia belajar
mungkin menjahit, mungkin memproduksi, bahkan terima uang. Itu sebenarnya sudah masuk ke kegiatan ekstrakurikuler. Tapi waktu itu saya banyak mendampingi kegiatan ekstrakurikuler pada tahun 2002 sampai 2013. Kan waktu itu saya kesiswaan, jadi kegiatan siswa saya ngatur jadwalnya, apa kegiatannya sore, sampai syukur waktu itu kalau poli umpamanya kita panggilkan pelatih, sampai waktu itu anak kita berapa kali juara 1 di kota. Nah, dengan kegiatan seperti itu yang bukan saya melatih, tapi saya menjembatani, menghubungi pelatih, bagaimana bisa anak-anak main. Jadi sebenarnya di sekolah ini biar tidak banyak ekstra, tapi ada satu yang fokus, bisa terbina, bisa mengangkat nama sekolah, kan bisa. Jadi itu tapi tentunya harus didukung sama pimpinan. Karena biar kita bagaimana berusaha, kalau kadang-kadang pimpinan pemain tidak mendukung, tidak juga. Jadi saya kalau kebanyakan yang berkaitan dengan jurusan. Kalau tentang menengahi siswa yang dianggap sulit atau kurang berminat, itu bagaimana Pak? Oh, kalau itu saya gampang saya hadapi seperti itu. Jadi saya pelajari dulu siswa latar belakangnya apa. Kadang-kadang ada siswa karena broken home orang tuanya, dia susah di sekolah, kadang-kadang dia bolos apa. Saya cari dan saya cari tahu apa masalahmu kadang sampai seperti ini. Kalau biasa sampai begitu saya merangkul. Kadang-kadang kalau perlu saya bawa kita makan dulu. Asal baru bertanya. Itu biasanya kalau siswa seperti itu butuh perhatian. Karena kalau orang diberikan perhatian itu sepenuhnya, tidak mungkin dia berpaling. Kenapa? Yang pacaran itu sangat akrab, karena perhatian lebih. Begitu pula orang. Jadi orang yang mungkin ada masalahnya, apanya kita harus pahami dulu apa masalahnya. Baru kita masuk, sampaikan. Tapi jangan, tidak semua orang harus dikerasi. Kadang juga kata lembut, itu biasa anak-anak yang keras kalau kita hadapi dengan lembut. Tapi bisa kita tundukkan dengan pendekatan tersendiri. Jadi jangan semua itu dimarahi, dihukum, tidak. Tapi kadang-kala ada mungkin kesulitan ekonomi, kalau dulu masih ada komite berapa. Kalau kita bisa bantu. Hanya bantu mungkin 10.000 rupiah apa. Itu gara-gara itu biasa kita bisa menundukkan, bisa atau ajak kerjasama. Jadi seorang guru itu harus banyak macam metode. Jadi metode pendekatannya, bagaimana memahami. Dan anak bermasalah, kalau dulu saya berusaha tahu persis identitasnya, namanya. Jadi saya tidak mau panggil tapi siapa namanya langsung. Kalau perlu kita tahu orang tuanya, kalau perlu tahu neneknya, di mana rumahnya. Biasanya kalau orang ditahu, bagaimana bapak di rumah, kalau disebutkan namanya atau neneknya apa, biasa itu anak-anak mungkin keras apa, tapi ditahu. Apalagi kalau pada saat kita belum ketemu sudah disampaikan seperti itu. Yang tadinya mau lari, anaknya ini lah, tolong ke sini, dipanggil bapak. Biasanya saya dia tahu persis. Itu biasa membuat salah satu cara, tapi banyak cara lain. Saya banyak pendekatan biasa seperti itu. Nah, kalau ada enggak Pak langkah yang diambil untuk meningkatkan kualitas pembelajaran atau kompetensi diri sebagai guru? Kalau kompetensi bagi guru sekarang harus banyak belajar, khususnya kita yang sudah berumur, harus dekati guru yang muda. Jangan malu bertanya. Karena yang muda sekarang boleh kata lebih memahami IT dibanding kita ini. Ya mungkin ada guru yang sudah tua yang paham, tapi lebih banyak yang kenapa memori orang tua itu sudah hampir full. Jadi begitu pula anak-anak, bagaimana kita atasinya seperti itu. Tidak semua itu harus dengan kekerasan, tapi harus dengan bicara lembut-lembut. Kalau perlu dipanggil berdua, kalau perlu sambil minum. Kalau sudah tersentuh seperti itu lebih mudah kita arahkan.
Kita juga untuk mengajak belajar demi mudah. Tapi jangan semua anak-anak di katanya yang kata-kata yang keras, jangan. Karena ibarat yang anak-anak yang biasa bolos apa, mungkin ada yang butuh perhatian, mungkin ada perasaan luka atau apa, akhirnya membuat dia nekat. Jadi inilah kita harus tahu persis latar belakangnya, bagaimana, apa masalah. Saya kira begitu. Jadi harus kita belajar terus. Pernah enggak Pak mencari dana atau kemitraan untuk meningkatkan fasilitas program pembelajaran di sekolah ini? Oh, kalau mencari dana saya tidak. Kalau saya bisa, saya biayai, saya biayai. Jadi salah satu kalau di tekstil meningkatkan, dulu saya ajak guru semua ke Bali, bagaimana meningkatkan lingkungan kita di sana, luar biasa keindahannya, kebersihannya. Kalau kita kembali, alhamdulillah tuh tekstil kalau setiap pagi ada guru itu dia biasa itu menyapu anak-anak di depan itu kan jarang kita lihat banyak berserakan sampah. Nah, itu yang kita pembiasaan. Jadi saya penekanannya itu bagaimana membiasakan, bukan berarti harus pintar semua, tapi salah satu meningkatkan kualitas itu kelihatan penampilannya harus bersih. Nah, itu salah satu. Bagaimana bisa meningkat kalau kotor, daki apa amburadul, susah. Yang peningkatan itu susah. Dulu SMK Negeri 4 Kendari ini hampir tergantung semua pot-pot. Itu semua hasil karya. Bukan saya bilang hasil karya saya, tapi salah satu saya merupakan itu. Jadi sisa saya akan bikin ini, sekolah butuhkan pakaian gantung. Tapi kini sudah hampir tiada. Jadi daya menuntut harus ada kesadaran dari guru, dari siswa selalu dihimbau, selalu dinasihati, selalu diajak untuk meningkatkan prestasi. Karena tidak semua prestasi meningkat pengetahuannya, tapi bagaimana kondisi lingkungannya, bagaimana yang bersangkutan. Nah, itu jadi harus barengan. Jadi termasuk anak-anakku semua yang ada di sini harus perhatikan kebersihan. Kalau lingkungan di sini tidak bersih, bagaimana kita penampilannya bagus? Itu terutama. Jangan hanya muka atau apa yang bersih tapi tidak diterapkan. Makanya sekolah itu selalu ada jadwal pembersihan. Kalau 1000 siswa membersihkan lingkungannya, pulang di rumah membersihkan rumahnya, Kota Kendari ini bersih. Tapi kalau 1000 siswa membuang sampah, satu siswa buang sampah, sekolah ini kotor. Itulah namanya sekolah pendidikan. Jadi semua sering membersihkan, menyapu, apa. Sebenarnya itu pembiasaan itu dibawa ke rumah. Jadi pulang di rumah membersihkan kamarnya, membersihkan rumahnya. Berapa 1000 siswa terpencar semua tempatnya. Kalau itu diterapkan, insya Allah Kendari bersih. Tapi dengan kesadaran. Oke. Gimana nih Pak menjaga semangat dan dedikasi meskipun terkadang menghadapi kesulitan atau kurangnya dukungan? Ya, itu kalau mau semangat, kita bekerja jangan mengharapkan imbalan. Saya punya bekerja, nanti ada kepala sekolah, ya artinya kita tanpa pamrih. Bekerja sesuai dengan apa, khususnya kami jadi guru dari Sulawesi Selatan. Kan ya kami sebagai mau jadi pendidik. Rugilah saya kalau datang di sini membuat onar, membuat apa. Tapi saya harus, niat awal saya mau sebagai guru mendidik, mencerdaskan. Ya, alhamdulillah saya ada beberapa siswa, artinya itu tadi sampaikan bahwa dengan di tempat kami mungkin dia kerja sambil kuliah bisa, kan itu membuat spirit saya lebih. Jadi saya datang sampai, dan saya itu nanti di sekolah kalau upacara itu saya tidak, kecuali mungkin saya tidak ada di Kendari. Karena itu yang kita semangat, itu kita bekerja tanpa pamrih. Karena kalau kita kerja ada pamrihnya, maka besok kalau umpamanya kerja tidak dilihat kepala sekolah, maka tidak jauh, tidak usah lah. Begitu pula mengajar. Alhamdulillah kalau di tes itu hampir tidak pernah dia untuk mata pelajaran praktek.
karena rugilah kita di sini. Sebagai kita juga motivasi sebagai amal ibadah. Apa yang saya lakukan, saya sampaikan yang bisa membuat sadar, itulah amal ibadah saya. Nilai tak terhingga lagi, itu luar biasa. Kalau saya bisa mencadangkan seseorang, akhirnya dengan itu dia bisa lanjut, bisa dia berhasil, suatu nilai yang mutiara yang saya dapatkan. Jadi kalau kita bersama seperti itu, alhamdulillah kita tanpa pernah surut semangatnya. Ya, Pernahkah Bapak mengajar di luar jam pelajaran atau memberikan bimbingan secara cuma-cuma untuk siswa membutuhkan? pernah. Jadi biasa, Pak, kita mau belajar ini, kalau biasa yang berkaitan dengan tekstil, kalau masa mesin, kadang saya panggil ke rumah. Di rumah kan mungkin banyak lebih leluasa waktu saya kapan. Jadi anak-anak kadang banyak ke rumah. Atau mau minta bimbing, umpamanya bikin gelang, bikin apa, saya bisa. Jadi pernah, kalau di sekolah biar sambil datang, ada silakan konsultasi. Jadi sampai selama ini kalau umpamanya ada mau ditanyakan, saya bisa berikan bimbing, biasa sampaikan seperti itu. Jadi biar saya tidak mengajar, kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, silakan. Jadi saya tidak hanya tidak tidak ada terjadwal tersendiri. Nah, kalau bisa berkata, oh bisa ke rumah, umpamanya, oh belajar ini, ya saya seperti itu. Kalau Bapak bekerja sama dengan guru lain untuk mencapai tujuan pendidikan sekolah itu gimana nih Pak? Itu kan kita tidak bisa mencapai tujuan pendidikan sendiri, harus kolaborasi. Jadi siapa mengajarkan ini, siapa di tekstil, siapa yang mengajarkan umpamanya bikin pola, mungkin siapa yang mengajarkan menjahitnya, siapa yang mengajarkan merancangnya, desainnya, itu tidak bisa satu guru. Begitu pula mata pelajaran itu. Jadi harus, makanya tekstil itu agak rumit lain karena membutuhkan beberapa dimensi keterampilan. Jadi saya tidak bisa hanya saya sendiri. Saya selalu khususnya saya punya partner yang ada di tekstil. Ada nggak sih Pak cerita menyentuh yang pernah dialami dengan siswa atau keluarga siswa begitu? Ada siswa dulu sering tidak datang. Jadi saya datangi rumahnya. Jadi begitu saya muncul, saya perhatikan langsung dia mungkin duduk, tapi dia belum tertutup pintunya, dia lari masuk di kamarnya. Ternyata orang tuanya memang juga agak ada sedikit kekurangannya. Dia datang di sekolah menangis, kenapa Bapak sering datang di rumah begini? Kalau maksud saya datang untuk mengecek karena sudah 1 minggu sakit, padahal keyakinan saya tidak sakit. Jadi saya cek sore-sore di Diabeli. Begitu datang dia menangis di ruang guru orang tuanya. Ternyata orang tuanya juga ada penyakit yang lain-lainnya juga. Artinya dia menangis sendiri. Padahal saya datang dengan niat anaknya bisa sekolah dengan baik. Tapi dengan menangis itu heboh. Wih, kenapa ada orang tua di... Yang kedua, di sini menjadi dulu siswa di sini tiap hari kesurupan. Jadi jangankan gurunya sendirian lari. Jadi waktu itu saya sebagai kesiswaan, ya setengah mati. Jadi harus saya panggil ada orang yang bisa membantu saya di sini kalau saya kewalahan. Nah, itu yang membuat kenangan di sini. Sampai anak saya waktu itu sakit karena sementara saya gendong, ada yang kemasukan lari. Bukan lagi siswanya, gurunya mengajarkan lari. Jadi tanya guru yang lama di sini pasti sudah tahu. Nah, itu yang selalu jadi kenang bagaimana saya mengatasi. Kalau ada orang pintar, akhirnya ada dari Kalimantan waktu itu yang banyak tahu tentang yang gaib, saya panggil sini untuk memindahkan yang supaya jangan terganggu siswa. Nah, itu yang banyak kenangan di situ. Ya. Apakah ada siswa yang awalnya kurang berkinerja tetapi berhasil menunjukkan perkembangan luar biasa berkat bimbingan dari Bapak? Ada. Jadi
ada nama Muhlis waktu itu. Dia bapaknya tukang batu. Jadi kebetulan dia tinggalnya di dekat asrama haji. Waktu itu dia kan orang tua kurang mampu. Dia kerja di rumah di belakang polsek, tapi itu rumah hanya ada masih dinding batu merah, pakai sudah di atas, tapi belum apa-apa dia tinggal di situ. Ada yang sampaikan, Pak, Muhlis tinggal di rumah masih kosong, itu belum jadi. Saya panggil ke rumah. Jadi itu anak-anak tadinya kasihan, ya tidak dia. Tapi alhamdulillah otaknya bagus, tinggal di rumah. Sambil belajar menjahit, bahkan dia jago lebih saya sekarang. Sekarang alhamdulillah dia sudah jadi PNS di Taipa, guru sanawiyah, sambil bisa menjahit. Bahkan dia sudah berkeluarga dengan yang tadinya orang tuanya kasihan tinggal di bangunan. Setelah tinggal di rumah, akhirnya terpilih jadi ketua OSIS waktu itu, komunikasinya. Nah itu satu kebahagiaan. Itu salah satu, tapi masih ada beberapa yang menjadi sudah berhasil dari rumah. Bagaimana Bapak mengajarkan nilai-nilai moral dan berkarakter selain ilmu pengetahuan dan keterampilan? Kalau mengajarkan nilai-nilai karakter dan moral, jangan tuntut siswa umpamanya jangan merokok, tapi guru bersangkutan merokok, tidak akan didengar. Jadi saya harus konsisten, saya tidak merokok. Kalau saya sampaikan anak jangan di luar bajunya, saya harus, makanya saya tuh kalau berpakaian dinas atau apa, kecuali busana muslim atau batik, baju saya mungkin Anda bisa mati baju saya di dalam. Karena dulu saya jangankan saya cubit kapan, tapi waktu saya kesiswaan. Nah, jadi harus kita konsisten. Karena kalau kita menyampaikan siswa jangan terlambat, baru gurunya terlambat datang. Jangan merokok baru gurunya merokok. Jadi harus ada teladan. Jadi kunci untuk memberikan karakter siswa supaya kita harus konsisten. Jadi kita memberi teladan. Jangan suruh anak-anak bahwa kau harus rajin, sementara kita yang malas. Itu susah. Disuruh umpamanya anak kita di rumah, jangan terlambat bangun. Sementara kita bangunnya jam berapa? Itu tidak bisa. Harus kita beri contoh. Saya harus bangun subuh. Jadi anak saya semua bangun cepat. Jadi hanya cukup saya, Bapak dari tadi bangun. Nah, kamu masa mau begini? Jadi tidak banyak kita komentar. Tapi Anda menilai kita di sini, guru di sini. Karena siswa pasti pintar menilai gurunya. Jadi apa yang disampaikan guru itu, harus begini. Tapi kalau gurunya sendiri yang melanggar itu, jangan mimpi. Jadi sekarang ini harus teladan. Makanya negara ini yang banyak yang kekurangannya adalah guru. Iya, teladan. Karena rata-rata yang korupsi orang yang pintar, berdasi. Bagaimana Bapak mengikuti perkembangan industri dan menerapkan ke dalam pembelajaran ini? Kalau itu harus kita banyak belajar. Jadi belajarnya itu bukan berarti kita masuk di kelas, ya banyak buka, banyak jalan. Artinya jalan kalau kita pergi sana bagaimana ini pekerjaannya orang, kita harus belajar seperti itu. Banyak buka di internet, di YouTube, umpamanya kan kebetulan saya yang bikin baju kaos. Kalau kita di rumah tidak ada yang menganggur. Saya yang bikin baju kaos, ibu yang bikin baju yang seperti baju TK, mungkin putih, baju olahraganya saya. Jadi yang ada anak-anak itu tugasnya menggunting. Jadi di rumah tidak ada yang menganggur. Itulah yang kita terapkan. Jadi bagaimana meningkat, memberi contoh, saling memberikan kepercayaan ini. Apa yang dikerja saya kan dihitung. Oh dia jahit ini sekian ini uang. Jadi membuat orang itu bisa bangkit harus kepercayaan.
Jangan kita tidak pernah kerjakan baru susu, kita suruh anak-anak kerja. Nah, itu bilang, pintar saja ngomong. Nah, itu hindari. Jangan, itu bapak hanya ceritanya saja banyak, tapi tidak ada kerjanya. Sumpahnya saya harus jahitan begini. Tapi kalau saya tidak tahu menjahit kan susah. Nah, tapi kalau di sini ada kendala mesinnya, saya atasi. Mesin begini. Nah, jadi gitu Pak Guru dia tahu. Nah, itu bisa didengar kita. Ya. Kalau perubahan terbesar yang terjadi di SMK Negeri 4 Kendari ini, Bapak mengajar di sini itu apakah ada? Ada. Jadi perubahan besar sekarang yang masalah digital, karena dari 90-an itu kebanyakan kria. Setelah 2000-an ini perkembangan luar biasa, makanya jurusan yang dibuka semua yang tuntutan sekarang ini. Hanya kita ini yang masih sudah mau purna bakti, artinya agak kesulitan mencari atau mengikuti pengetahuannya seperti gimana masalah komputer itu. Orang komputer itu kan banyak macam-macamnya lagi, banyak artinya banyak komponen-komponen yang sudah mungkin kita hanya Word, mungkin hanya Excel, tapi sekarang bisa menggambar, bisa merubah muka di situ. Jadi itu sekarang hanya kembali, kalau kita tidak kuat sekarang ini, kita manfaatkan secara positif, maka bisa kita berkembang dengan baik. Tapi kalau salah gunakan, bisa kehancurannya lebih cepat. Nah, itu yang di situ anak-anakku semua saya pesankan, manfaatkan secara positif. Karena apalagi di Android, apa yang mau lihat yang tidak ada? Di situ kesadaran dan keyakinanmu harus perkuat. Harus ada filter. Tanpa itu kita hancur dengan zaman ini. Bagaimana kerjasama sekolah dengan dunia usaha dan industri berkembang selama masa Bapak mengajar? Ya, alhamdulillah kalau itu berkembang. Saya salah satu juga dunia industri dari tekstil. Jadi saya sudah lebih 10 tahun terima siswa PKL di rumah, di tempat lain, karena kalau sama sekarang, bahkan dulu pernah SMK Negeri 4 Kendari waktu itu masih SMIK, pernah PKL di luar negeri. Ini yang kita tidak bisa dapatkan sekarang. 2 tahun itu PKL di Filipina, itu tekstil dan kayu. Itu yang membuat heboh dulu di Kementerian Direktorat, satu-satunya SMK di luar Jawa, PSG di Filipina, di luar negeri waktu itu. Jadi kalau sekarang ini jumlah industri lebih banyak, kurang lebih hampir 100 industri yang dipakai kalau pada saat anak-anakku semua yang mau PKL itu di sekitar hampir 100. Hanya terperinci berapa tekstil itu sekitar berapa, lebih 10, broadcasting berapa, TKJ berapa, RPL berapa, DKP berapa. Tapi jadi jumlahnya sekarang luar biasa perkembangannya. Dan itu semua kan sudah ada MOU, perjanjian. Jadi sekolah itu tidak langsung ada ditempatkan, itu mesti ada kerjasama. Jadi sekarang itu harus diperkuat. Karena di mana kita punya siswa mau di praktek nantinya kalau tidak diperkuat itu kerjasama dengan industri. Sebenarnya banyak sekarang ini boleh Anda pilih sebenarnya di luar. Tapi ini kembali ini masalah biaya, karena biasa itu biaya orang tua. Kalau di selatan ada sampai PKL di Singapura, ada ke Malaysia. Tapi itu kembali kepada orang tua mau atau tidak. Kalau memang itu ada pengalaman, ada komunikasi keluarga di situ, boleh. Untuk meningkatkan industri kita. Saya kira begitu.
Apakah ada warisan yang paling ingin Bapak tinggalkan bagi SMK Negeri 4 Kendari dari dunia pendidikan? Yang saya selalu cita-citakan bahwa ada yang impian saya tidak bagaimana membina ada kelompok siswa bisa menjadi entrepreneur atau menjadi wirausahaan muda, sekalipun cikal bakalnya itu yang tidak sempat saya pernah saya membina ada 5 siswa. Jadi saya coba menjual waktu itu es cincau. Jadi tapi rupanya dia berjalan, dia tidak konsultasi lagi, mungkin merasa bahwa saya tidak perhatikan. Maksud saya waktu itu, kalau dia dapatkan keuntungan sekian, sudah tambah lagi menjual lagi biasanya sekian. Sudah itu saya mau ada peralatan apa yang sampai wirausaha, artinya kita mulai yang kecil, kan yang kecil menjadi besar. Jangan kita mimpi langsung besar, kan kita lahirin tanpa gigi pun belum melihat, belum berjalan. Begitu pula usaha itu kita merancang dari awal. Itu impian saya menjadikan wirausaha tersendiri, tapi itu tidak terwujud. Itu. Apakah ada pesan penting yang ingin Bapak sampaikan kepada guru muda yang baru mulai berkarir di SMK Negeri 4 Kendari ini? Saya sudah sampaikan, yang penting tuh guru yang muda harus fokus, bekerja ikhlas, dan tingkatkan kemampuannya. Karena kalau bekerja tidak ikhlas, tidak ada kepala sekolah Anda bekerjanya langsung bolos, tidak. Jadi pesan saya harus bekerja tanpa pamrih. Jadi ada kepala sekolah, tidak ada kepala sekolah, dilihat atau tidak ada, siswa datang itu kan mau belajar. Kita harus. Jadi jangan mengharap lebih banyak, tapi kita mengharap bahwa ternyata saya bekerja ini, satu, saya punya nilai ibadah. Kalau saya mengajar siswa 10, yang tadi dari tidak tahu menjadi tahu, atau menjadi salah menjadi benar, kalau itu saya benarkan menjadi cita-cita yang berhasil apa, itu yang saya selalu tekankan. Makanya itu selalu karakter, sikap diperbaiki, keterampilan ditingkatkan. Saya pesan ya guru muda harus lebih semangat bekerja, jangan menunggu mau dilihat. Sama seperti ini, kalau mungkin kepala sekolah tidak pernah tahu, tapi mungkin hanya pertemuan kita ini ada bekasnya nantinya. Jadi sekalipun pekerja mau apa, tolong fokus di situ. Kalau Anda menguasai kanan, kita harus menguasai sesuatu itu. Mungkin dengan kalau berkah yang sedikit itu membuat kita sukses. Itu saya selalu sampaikan. Jangan pernah meneteskan air mata orang tua. Jangan pernah membuat guru mau menangis. Karena kedua manusia inilah mau melihat Anda, mau memperbaiki kalian. Pernahkah Anda berpikir dalam perasaan bahwa orang tuaku mulai mengandung saya 9 bulan 10 hari. Begitu perjuangannya orang tua, susahnya orang tua. Begitu puncak perjuangannya itu, kita mau dilahirkan hidup atau mati. Begitu kita lahir, jangankan seekor nyamuk pun tidak biarkan menggigit. Menjaga sekalipun dia lapar, tapi dia supaya anaknya tidak lapar, anaknya nyaman. Tapi sebesar ini sudah sekolah, tapi kadang-kadang meneteskan orang tua, melawan gurunya. Bagaimana berkacaya ilmu itu yang mau kepadanya? Tapi coba keikhlasan. Orang tuamu ikhlas, gurumu ikhlas, maka di situ mudah dengan rezeki, dengan ridhonya yang mudah yang datang. Mungkin tadinya kita tidak punya, tidak ada jalannya. Tuhan itu memberikan jalan tanpa kita tidak pernah tahu. Itu selalu saya ingatkan supaya tapi kalau tidak berpikir mungkin tidak. Tapi intinya untuk mencapai sesuatu, semangat itu
jaga perasaan orang tua, perasaan guru. Ya. Apa harapan Bapak untuk perkembangan SMK Negeri 4 Kendari di masa depan nanti? Harapan saya semua SMK Negeri 4 Kendari lebih jaya, lebih hebat, lebih berhasil, siswanya yang berhasil, karena sekalipun hebat bagaimana kalau siswanya tidak berhasil. Jadi saya harapkan siswa itu, siswa itu adalah mutiara. Mutiara itu diperjuangkan, tapi nilainya luar biasa. Itu saya harapkan supaya lebih berkembang, lebih bersemangat dan berkah. Apakah ada pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada semua mantan siswa-siswi yang pernah Bapak ajarkan di sekolah SMK Negeri 4 Kendari ini? Selalu saya berpesan bahwa kita tinggalkan sekolah ini, bikinlah kenangan yang tanpa pernah kita lupakan. Tentu kenangan itu jangan merusak perasaan. Sampaikanlah sesuatu dengan baik. Ukirlah prestasi dengan baik. Janganlah melawan. Jadi sesuatu itu mungkin tidak pernah kita lihat, tapi nantinya terasa. Anda akan berhasil. Itu saya mau kenangan selalu. Bagaimana Anda bisa berhasil nantinya. Untuk apa saya berjuang? Saya bisa mendedikasikan selama 30 tahun. Kalau yang saya hadapi tidak akan berhasil. Semoga berhasil. Jika bisa kembali ke masa muda dan memulai karir sebagai guru lagi, apakah Bapak bersedia? Suatu hal yang susah untuk kembali, kan waktu tidak pernah kembali. Yang sekarang saya perjuangkan bagaimana hidup saya ke depan. Kalau sekolah ini besar, tapi rumah masa depan saya itu kecil, yaitu kubur. Tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung acara. Itulah tadi cerita tentang dedikasi guru dan guru hebat dari SMK Negeri 4 Kendari. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Terima kasih banyak Pak Dr. Andes Haji Basri telah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan topik yang tidak kalah menarik.